Streaming short series RCTI Plus gratis. Hai, hari ini aku mau ngajar, ada kelas hari ini karena kebetulan sekarang kerjaan sampinganku yang sangat aku cintai adalah menjadi dosen di kampusku sendiri yang dulu aku belajar di sini di LSPR. Jadi sekarang aku mau ngajar, kelasnya seru banget. Ngajarnya juga 2 kelas, ada yang offline dan ada yang online juga. Jadi terima kasih pemirsa udah mau ngikutin ngajar aku hari ini. Masih pada semangat kan ya? Ngantuk nggak? Nah, kemarin kan di kelas terakhir kita membahas ini ya, soal marketing. Nah, ini adalah salah satu tools untuk marketing, itu juga ada festival. Kebetulan saya juga ketua program di Festival Film Indonesia. Di sini ada yang udah pernah nyoba bikin film pendek belum? Nah, tolong bisa disubmit loh ke Festival Film Indonesia sekalian ya, sekalian mempromosikan. Kita buka submission itu tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus. Ini belum boleh dibocorin sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Tolong ya Mbak MNC jangan ditanyain. Jadi bisa kalian submit film pendeknya untuk festival film ini. Di situ kalian bisa ketemu sama creators, produser, dan sutradara. Nah, saya selalu ngerasa event-event seperti itu adalah marketing tools gratis. Jadi kalau misalnya kita bisa masukin filmnya ke festival, terus bisa ngikutin serangkaian kegiatannya, itu marketing tools gratis gitu, bisa tuker-tukeran ilmu sama yang di sana. Kalau misalnya filmnya itu dimarketingin dengan bagus, itu bisa mencapai $500.000 dan itu udah angka yang lumayan tinggi ya untuk film Indonesia. Saya punya pengalaman. Nah, di sini saya ngerasa kadang itu kekuatan nilai jual kita itu bukan semata-mata di cerita, tapi di marketingnya untuk bisa menjawab pertanyaan di sana gitu. Habis itu kurasi distribusi oleh platform seperti Netflix, Mubi, Klik Film. Dengan kita masuk ke dalam festival-festival tersebut, biasanya itu udah menjadi inceran OTT itu. Kira-kira OTT ini mau ngambil yang festival mana, film-film dengan yang masuk festival mana. Kalau sekarang kita nggak harus ke podcast film, ke podcast apapun aja yang audiensnya banyak, kita datang dan promosiin di situ. Karena saya juga pas masuk festival itu datengin rajin ke podcast-podcast. Habis itu perluas distribusi. Gunakan prestasi festival yang saya bilang itu untuk negosiasi ke OTT gitu. Ya kira-kira kayak gitu tadi kelas aku. Terima kasih untuk pemirsa yang udah mampir ke kelas aku. Semoga nggak bosen tadi ngelihat ngajarnya dan sampai ketemu lagi. Seneng banget sih, aku tuh seneng banget bisa berbagi pengetahuan yang aku tahu gitu ya. Dan yang paling aku senang dari proses mengajar itu bukannya cuma aku yang mengajar atau mempresentasikan materi gitu, tapi ada diskusi sama mahasiswa gitu. Ada mahasiswa yang ngasih pertanyaan dan akhirnya jadi diskusi panjang di situ, dan akhirnya aku juga belajar banyak banget dari mahasiswaku. Jadi seneng banget aku tuh setiap ngajar bisa mendapatkan ilmu baru juga, bisa berbagi juga untuk mahasiswa-mahasiswa mungkin yang mau terjun ke lapangan sebagai marketing atau dia mau membangun personal branding atau mau kerja di film juga gitu. Tapi mungkin ini bukan bulan pertama akhirnya sebelumnya, tapi kamu lebih enjoy apa sih mungkin sekarang? Mungkin kan biasanya Jogja bukan kamera nih, sekarang bukan mahasiswa. Jujur aku sih enjoy banget mengajar. Aku suka banget bisa sharing ilmu atau berdiskusi sama orang ya. Basically aku emang senang belajar dimanapun, dan menurut aku mengajar di kampus ini juga proses belajar aku. Makanya aku juga di sosial media, bahkan sama pacarku aja kita bikin kontennya yang diskusi kan, prom talk gitu. Kita bahas teori psikologi lah apa. Emang aku suka banget sama hal-hal yang bisa mengedukasi dan bisa berdiskusi sama orang banyak gitu. Jadi enjoy banget sih, enak banget juga. Kerjanya bisa nostalgia waktu kuliah, ketemu sama dosen-dosenku dulu yang mengajar aku juga gitu. Mungkin kamu ada rencana mungkin untuk meneruskan lagi ke S2 atau mungkin Iya, karena kan sebenarnya
aku jatuhnya udah jadi dosen tetap ya di LSPR. Jadi di setiap semester pasti aku akan mengisi beberapa kelas sesuai sama jurusan yang mereka ajukan gitu. Misalnya aku mau mengajar marketing gitu atau ngajar PR gitu. Itu setiap semester pasti ada kelas yang akan aku isi gitu. Dan pastinya sambil mau melanjutkan S2 juga sih gitu supaya lebih apa ya? Lebih lengkap lah ilmunya gitu. Kan tadi kamu bilang sama Omara juga bikin konten Mm-mm. seperti itu ya. Artinya Omara pun juga untuk pendidikannya juga lebih ini ya, gimana ya? Iya. Sama atau gimana? Iya, salah satu alasan aku tuh bisa bareng sama Umara ya, karena pandangan kita soal pendidikan tuh sama. Kita emang merasa pendidikan itu penting banget. Ada hal-hal yang bisa kita dapat yang nggak bisa kita dapat di kehidupan kita sehari-hari tanpa kuliah gitu. Jadi kita emang harus kuliah dulu untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang kita punya sekarang gitu. Jadi pandangan kita sama soal itu. Terus kita juga sama, kita suka banget berbagi apa yang kita tahu. Jadi knowledge yang kita punya itu kalau kita nggak bagiin ke orang itu menurut kita percuma. Jadi jangan dipendem sendiri gitu ilmu yang kita punya. Makanya waktu sama Omara, waktu kita masih jadi temen pun kita kalau ngobrol tuh bisa panjang banget karena kita sharing informasi, sharing pengetahuan yang kita tahu. Makanya jadi pacar cocok banget. Jadi nggak pernah kehabisan topik dan akhirnya kita ngerasa daripada kita nggak menggunakan aset digital kita nih untuk hal-hal yang berguna, cuma posting-posting foto berdua doang, mendingan bikin program. Akhirnya bikinlah Prom Talk itu, jadi kayak Prilly Omara berbincang-bincang gitu. Tapi kalau Omara sendiri mungkin ada keinginan juga gitu nggak sih sama kamu mungkin jadi dosen juga mungkin? Oh iya, karena dia sebenarnya juga udah sering jadi dosen praktisi ya. Jadi kita sama-sama ngajar. Dia pernah jadi dosen tamu juga di berbagai acara, jadi speaker juga di berbagai seminar. Kedepannya juga dia tujuannya pengen ngajar juga. Jadi benar-benar sama lah. Kalau dia kan yang pasti jurusannya beda ya sama aku. Kalau dia jurusannya kan filsafat dan psikologi. Aku kan public relation, komunikasi, marketing. Ilmu kita tuh beda banget. Tapi menurut aku berkesinambungan. Jadi kita tuh kalau ngobrol tukeran ilmu dan sekalian juga berdiskusi gitu. Gimana dua ilmu ini bisa digabungin gitu. Selain kecocokan itu mungkin apa lagi sih? Mungkin kecocokan kamu mungkin dengan olahraga atau mungkin dengan apa sih? Mungkin aku sama Omar tuh sama-sama suka coba hal baru. Kayak jadi kita tuh nggak pernah bermasalah untuk ngikutin hobi satu sama lain. Kayak misalnya aku suka diving, Omar belum pernah diving sebelumnya, tapi dia selalu mau coba diving gitu, pengen coba hal baru. Terus juga sesuatu yang mungkin Omar suka, aku juga pengen coba. Misalnya kalau aku nggak apa-apa gitu coba-coba makanan yang dia suka, coba-coba destinasi wisata yang dia suka gitu. Misalnya dia ngajak aku, kita kesini yuk, kita coba ini yuk, nah aku mau tuh gitu. Jadi kita senang melihat dan mencoba hal baru. Kalau sudah cocok banget ya mungkin segala apapun ya mungkin ada mungkin plan lebih serius lagi mungkin yang hubungan atau untuk menyusul Pasti sih kita dari awal pacaran juga udah janjian ya ini arahnya mau kemana gitu. Karena aku kan bisa dibilang masih muda tapi udah nggak muda lagi juga gitu. Kalau pasti kemana-mana pun selalu ditanya orang kapan nikah gitu. Dan dia juga, maksudnya kita berdua sudah di umur yang cukup untuk ngomongin hal yang serius gitu. Jadi ya setiap kita ngomong, setiap kita berdiskusi juga kita selalu ini arahnya mau kemana, kita mau ngapain ke depannya gitu. Udah ada sih omongannya itu, tapi ya kapannya itu ya belum tahu. Jadi ya semoga dilancarkan aja. Tapi ada target nggak sih mungkin kamu sendiri mungkin di umur sekian ya habis itu mungkin nikah atau gimana? Jujur aku tuh malah nggak ada target sama sekali. Walaupun tahun depan aku 30, tapi aku beneran nggak ada target sih. Dan dia pun juga nggak ada target, karena kita tipe yang malah targetnya tuh tadinya sebelum kita ketemu sama satu sama lain, target kita tuh selalu buat diri kita sendiri dulu, buat kerjaan kita, buat karir kita, buat pendidikan kita, nggak pernah mikirin pasangan. Nah tapi pas kita ketemu cocok, baru ada target, ada tujuan baru kan untuk menjalin hubungan yang serius. Cuma yang nggak ada target umurnya gitu. Mau setahun. Sudah apa ya udah klik banget ya sama Omar ya. Karena kita temenan. Jadi temenan dari 2022.
Dan aku juga udah ketemu dia dari 2013. Jadi dia teman masa kecil lah ya. Tapi kan dia kuliah di US 7 tahun, jadi udah nggak ketemu gitu. Balik lagi syuting nggak pernah syuting bareng. Baru syuting bareng itu di 2022. Temenan tuh yang bener-bener kalau ketemu tuh sharing gitu. Barulah di 2024 jadi pacar. Agak lama ya di ininya prosesnya. Tapi kamu ada khawatir gitu nggak sih kalau mungkin apa ya kalau nikah pasti kan banyak banget ya kayak goda-godaan gitu kan. Ada khawatiran gitu nggak sih kalau marah mungkin ada orang ketiga atau gimana? Enggak sih, karena kita benar-benar transparan banget. Kita omongin banget apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka. Kan menurut aku menentukan ini pasangan baik atau enggak dilihatnya pas lagi berantem kan. Pas lagi berantem penyelesaian masalahnya seperti apa. Tapi aku sama Omara tuh kita menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat-sangat terstruktur. Kita kalau berdebat tuh bahkan ada poinnya. Poin 1 ini, poin 2 ini, poin. Jadi tuh aku ngerti dia maunya apa, dia juga ngerti mau aku apa. Jadi nggak pernah sih kita salah paham. Kalaupun salah paham ada, tapi kita bisa memperbaiki itu lagi gitu. Pernah wawancara marah dia bilang dia bucin sama kamu. Masa sih? Mungkin cara bucinnya kita beda kali ya gitu. Padahal aku ngerasa aku tuh bucin banget loh. Aku ngerasa aku bucin banget karena aku tipe yang kayak bakal meluangkan waktu aku walaupun cuma sedikit untuk dia gitu. Sesibuk-sibuknya aku, pokoknya selagi aku bisa ketemu dia, aku ketemu dia. Terus aku pay attention to details, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Sampai tanpa dia ngomong aku udah tahu apa yang dia mau gitu. Mungkin dengan cara itu ya kalau aku bucinnya kali ya. Kalau dia mungkin lebih kelihatan karena ya dia lebih mungkin romantis banget orangnya. Tapi aku juga romantis sih, aku nulisin puisi buat dia gitu-gitu. Dia tuh sering banget bilang nggak bisa ketemu, tahu-tahu tiba-tiba udah muncul di tempat yang aku ada gitu. Atau tiba-tiba waktu itu tiba-tiba ikut kelas aku karena dia mau support. Jadi bucinnya kita tuh saling support satu sama lain gitu. Tapi di diri kamu sendiri mungkin benar kayak nggak ada khawatiran gitu ya mungkin. Aku baru kali ini nggak ada khawatir. Dulu mah selalu khawatir lah kita, takut nggak cocok, takut nggak direstuin, takut putus gitu kan udah pasti. Cuma ya ternyata kuncinya menurut aku di komunikasi, di rasa percaya, di respect. Aku respect banget sama Omara juga respect sama aku. Terus ya kita masing-masing dari kita tuh kita bangga sama satu sama lain. Aku bangga sama achievementnya Omara bangga sama achievement aku. Jadi nggak ada yang berkompetisi gitu loh di antara kita. Nggak apa-apa aku berkarir, dia juga nggak apa-apa berkarir. Kalaupun sama-sama sibuk ya kita malah saling mendukung gitu. Bukannya saling menyalahkan kok sibuk sih nggak ada waktu atau apa enggak, tapi malah saling mendukung gitu. Udah siap ya kalau suatu saat Ya kalau aku sih emang tujuannya pacaran nggak mau buat main-main ya gitu. Apalagi aku kan nggak pernah seterang-terangan ini kan ke publik kan. Belum nggak pernah loh beberapa tahun terakhir tuh nggak pernah mau terang-terangan karena ya mungkin masih ada keraguan atau kayak belum ada yang pas juga. Nah ini kalau udah terang-terangan kan berarti udah ada rasa yakin. Jadi ya semoga doakan saja Wirsa. udah tipe kamu Iya, enak dilihat, enak didengar, anteng perilakunya gitu kan. Duh, kalau aku sih ya pengennya outdoor. Kalau aku ya, kalau wedding dream aku pengennya outdoor, intimate. Tapi ya balik lagi, itu kan hanya impian ya, nggak tahu nanti realisasinya kayak gimana. Kalau tiba-tiba realisasinya ternyata pengen ngundang banyak orang ya berarti kan nggak bisa outdoor atau intimate. Tapi kalau aku sendiri kepikirannya ya outdoor, intimate supaya bisa benar-benar punya momen sama teman-teman gitu. Cuma ya nggak tahu juga sih, aku sebenarnya nikahan rame pun suka juga gitu. Jadi sebenarnya suka-suka aja. Cuma yang mungkin lebih ke dekorasinya kali ya. Dekorasinya pengennya yang serba putih. Adat boleh juga, aku suka juga sama nikahan adat, tapi mungkin resepsinya pengennya yang bajunya internasional karena aku juga punya dream dress yang white dress gitu, yang versi internasional. Tapi kalaupun adat aku juga nggak masalah karena menurut aku kan itu sekali seumur hidup, sekalian melestarikan budaya kita juga gitu ya. Yang paling dekorasinya pengennya putih, nggak pengen rame dekorasinya. Kalaupun ada tetap kebayanya putih, nggak mau warna-warni gitu. Makeupnya juga yang no makeup look gitu. Jadi walaupun misalnya nanti nikahannya besar, tapi tetap ngejalaninnya tuh simple dan elegan gitu. Gitu aja sih sebenarnya, simple. pernah nggak sih ngobrol-ngobrol tentang terkait sama wedding dream kalian gitu? Pernah lagi kita pernah nikahan yang menurut kamu bagus kayak gimana gitu. Ya basically sih karena cowok kan juga agak cuek ya.
basically semua bagus sih buat dia, kayak apa yang aku suka pasti dia juga suka gitu.